Halo Sobat Infineon CAD, kembali lagi di channel ini. Pada sesi kali ini kita akan lanjutin untuk proyek pembuatan objek 3 dimensi kita, dimana sebelumnya kita sudah membuat objek mini Lego block kita itu dalam bidang 2 dimensinya seperti yang kita lihat ini. Bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana cara membuat objek 2 dimensinya, itu bisa menonton video sebelumnya yang menjelaskan step by step bagaimana kita membuat objek 2 dimensi dari mini Lego block ini. Oke, kita lanjut untuk mengubah dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Sebelumnya objek ini sudah saya copy ke halaman kerja baru seperti ini. Oke, kemudian saya ingin copy objek ini, tinggal kita punya dua objek. Oke, saya taruh agak berjauhan ya. Oke, padahal kalau kita lihat di sini, itu kalau kita klik semuanya belum menyatu, artinya dia masih terputus antara satu garis dengan garis lain. Nah, nanti ini akan saya buat satu objek ini tidak menyambung apa adanya, yang satu lagi kita buat dia semuanya bergabung atau kita joinkan dengan perintah join. Kita ketik join, enter, kemudian kita klik, kita pilih garis yang mau kita satukan. Kemudian kalau sudah selesai kita enter. Oke, nah kita lanjut ya. Untuk mengubah objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi, itu kita ke arah pojok kanan atas, kemudian kita dekatkan kursornya atau crosshairnya, kemudian dia akan timbul ini icon rumah. Ini kita klik. Oke, dia jadi miring seperti ini ya. Seperti yang sobat lihat di pojok kiri bawah ini, sumbunya yang tadinya hanya X dan Y ya, X dan Y, sekarang dia menjadi X, Y, dan Z. Itu menandakan untuk objek ini sudah dalam mode 3 dimensi. Oke, kita mulai. Pertama kita ketikkan extrude. Extrude ini adalah perintah untuk membuat objek 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Atau gampangnya kita tambah daging. Kita klik semua garis objek yang mau kita jadikan objek 3 dimensi. Kalau sudah, kita enter. Nah, di sini contohnya adalah kita mau membuat si dinding objek ini tebalnya itu adalah 2 cm. Jadi kita tarik ke bawah, kemudian kita ketikkan 2. Oke. Kalau sudah, ini dia kan masih mode garis-garis saja. Kita ingin lihat kalau dia dalam 3 dimensi, kalau benda padatnya seperti apa ya. Kita klik yang di sini pojok kanan atas. Nih, ada custom view, ada 2D wireframe. Kita klik yang 2D wireframe, kemudian kita pilih shaded. Nah, ini kita lihat dia jadi hanya berupa dinding. Kemudian coba kita bandingkan dengan objek yang satu lagi, dimana semua garisnya itu sudah kita joinkan atau kita satukan menjadi satu kesatuan. Kita ulang perintah extrude, enter, kita klik objek yang mau kita tebalkan atau kita jadikan 3 dimensi, kemudian kita enter, kita tarik ke bawah 2. Nah, di sini Sobat Infineon CAD bisa membedakan antara garis yang sebelumnya berpisah atau belum kita joinkan satu sama lain dengan yang sudah kita joinkan. Kalau tidak kita joinkan, dia hanya membentuk dinding seperti ini. Sedangkan kalau kita joinkan dulu yang sebelumnya terpisah, kemudian kita extrude, dia akan jadi objek pejal atau objek padat. Oke, karena yang kita inginkan ini adalah yang seperti ini, kita fokus di sini ya. Oke, kita lihat untuk contoh 3D-nya. Kita coba lakukan untuk yang lingkaran ini, dimana lingkaran ini tingginya itu untuk yang luar itu 1,5, sedangkan untuk yang dalam dia tingginya 1, tapi dia ke dalam. Ini 1,5, dia ke arah luar, ini 1 ke arah dalam. Oke, jadi pertama-tama kita harus pindahkan dulu lingkaran yang ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan kalau di mode ini susah ya. Tuh, teman-teman bisa bekerja di mode wireframe aja.
Jadi klik yang di pojok kiri atas dan klik 2D wireframe. Nah, ini kerjanya lebih mudah karena apa? Dia hanya berfokus pada garis, sedangkan tadi dia pada objek. Nah, ini kita klik 1, 2, 3, 4. Oke, kemudian kita pindahkan dengan perintah move. Move, enter. Tentukan titik perpindahannya. Saya ambil titik tengah dari si lingkaran. Nah, kita tarik ke atas. Nah, ini kalau teman-teman lihat kan dia gampang miring ya. Ini karena perintah ortogonalnya itu mati nih. Ortho mode-nya kita hidupkan sehingga kalau kita tarik ke atas dia lurus. Tuh, saya miringkan dia nggak ikut miring. Oke, kemudian balik lagi kita tarik ke atas, kita masukkan nilainya 1,5. Nah, dia sudah pindah ke atas 1,5. Kalau mau melihat bisa itu kita pakai perintah orbit. Nah, kita lihat, nah dia melayang tuh dari benda asalnya, dari objek asalnya dia melayang ke atas. Sekarang kita pindahkan ke atas 1,5. Oke, kita balik lagi seperti ini, skip. Kalau mau lanjut di mode 2D wireframe boleh, kalau mau sambil melihat bisa dipindahkan lagi ke shaded seperti ini. Kemudian kita ketikkan extrude ext, enter. Kita klik objek yang lingkaran luar dulu, 1, 2, kita enter, kita tarik ke bawah itu 1,5. Oke, sudah jadi. Kemudian kita beralih ke lingkaran yang kecil atau lingkaran yang dalam. Kita ketikkan extrude ext, enter. Kita klik lingkarannya, 1, 2. Kemudian kita enter. Kemudian kita tarik ke arah bawah, kita ketikkan 1. Nah, ini kan tidak terlihat ya untuk lingkaran yang dalam. Perbedaannya antara lingkaran luar dan lingkaran dalam. Kita klik aja lingkaran yang kecilnya, coba dicari aja. Coba teman-teman jadikan warna itu warna yang lain, misalnya di sini merah. Oke. Kemudian kita lihat lagi gambar contohnya. Nah, ini ada untuk yang persegi kecilnya itu dia ke dalam, ke arah bawah. Di sini ada keterangan dia lubang yang tembus. Berarti untuk lubang yang ini dia jaraknya dari atas, permukaan atas ke bawah itu adalah 2, karena tadi kan ketebalan si objek yang ini adalah 2 ke bawah ya. Balik ke halaman AutoCAD lagi. Jadi di sini teman-teman bisa mengerjakan untuk yang objek ini yang kotak kecil itu dengan 2 mode, satu shaded, satu wireframe. Jadi tinggal dipilih mana yang lebih gampang. Kalau mau shaded bisa, ini kita putar dulu supaya apa? Supaya semua garis si kotak kecil ini terlihat. Atau bisa pilih ke mode wireframe supaya apa? Supaya mudah dikliknya. Untuk kali ini saya akan pakai mode wireframe aja supaya lebih mudah. Kemudian kita ketikkan extrude ext, enter. Kita klik objek yang mau kita jadikan objek 3D. Di sini adalah kotak yang kecil. Kalau sudah, kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah karena kita mau membolongi si objek yang besar ini. Jadi kita tarik ke bawah, kita ketikkan 2 karena sebelumnya untuk objek yang besar itu kita tebalkan yaitu 2 cm ke arah bawah. Jadi kita juga untuk yang kotak kecil ini kita arahkan ke bawah dengan bernilai 2. Oke, kemudian untuk memudahkan kita ubah warnanya. Kalau diubah juga nggak apa-apa ya, ini tergantung dari teman-teman sekalian, itu mana yang lebih mudah. Tapi di sini saya ubah warnanya jadi warna biru, biru muda. Oke, skip. Dan saya coba ubah ke mode shaded. Oke, kita bisa putar. Ini kalau teman-teman di pojok kanannya ada beberapa tombol ini,
pilihan ini bisa dipakai, atau kalau nggak ada bisa ketikkan orbit saja. Oke. Nah, sekarang kita kerjakan satu persatu ya. Pertama, kita mau membolongi si lingkaran yang ini ya. Untuk membolongi, kita bisa pakai perintah SUB, subtract. Ini dia akan dua klik. Klik yang pertama itu kita menentukan objek mana yang mau terpotong atau kita potong, kemudian enter. Kemudian kita klik objek kedua sebagai objek pemotongnya. Dalam kasus kita ini adalah lingkaran kecil yang di dalam. Kita klik. Nah, ini kan susah ya kalau dalam mode shaded. Nah, lebih baik kalau saya itu di 2D wireframe. Nah, ini kita ketikkan lagi SUBT. Kita klik yang ini, lingkaran luar. Ini juga lingkaran luar. Enter. Itu menandakan objek yang mau kita potong. Kemudian kita klik yang lingkaran merah atau lingkaran kecil. Ini adalah objek pemotongnya. Kemudian kita enter. Seperti apa jadinya kita lihat. Balikan lagi ke mode shaded. Nah, ini dia jadi terlubangi. Karena sebelumnya untuk lingkaran yang luar itu tingginya adalah 1,5, sedangkan untuk lingkaran yang dalam itu dia ke dalam masuk sejauh 1, hingga bisa dibilang ada sisa 0,5 dari objek yang besarnya ke permukaan bawah dari si lingkaran kecil, hingga dia terlubangi, tidak sampai bolong. Nah, kemudian kita lanjut untuk melubangi dengan menggunakan kotak yang kecil ini yang ada 4, 1, 2, 3, 4, hingga kelihatan ya. Oke, kita ulang lagi perintahnya. Di sini saya akan bekerja di mode 2D wireframe karena lebih mudah seperti ini. Kemudian kita ketikkan perintah SUBT subtract. Kita klik objek yang mau terpotong, di mana objek yang terpotong ini adalah objek yang besar. Kita klik aja 1, kita enter. Dan kita klik objek pemotongnya, yaitu si kotak kecil. 1, 2, 3. Nah, ini enaknya di mode 2D wireframe kita bisa zoom cari garis yang mau kita pakai. Kita klik 4. Kemudian kita enter. Oke, kemudian kita balikin lagi ke mode shaded untuk melihat apakah sudah terlubangi. Kita geser dengan orbit. Nah, itu teman-teman bisa lihat dia lubang ke bawah, bolong. Oke, jadilah objek 3 dimensi kita dari mini block Lego. Nah, di sini bisa teman-teman ganti warnanya sesuai yang diinginkan. Saya klik bagian objek yang besarnya, kemudian saya ubah ke warna biru sesuai dengan contoh ya. Nah, escape. Nah, dia sudah berubah menjadi warna biru. Atau dengan warna lain juga boleh, contohnya warna hijau. Nah, tapi saya pakai warna biru aja biar sesuai dengan contohnya. Oke, setelah diubah warnanya, tekan escape, kemudian klik yang lingkaran besarnya. Ini dia sudah langsung ke klik dua-duanya. Kemudian kita ubah menjadi warna merah. Oke, coba kita lihat gambar contohnya. Udah sesuai ya. Oke, jadilah objek 3 dimensi kita, yaitu mini block Lego. Gampang ya, gampang lah, gampang. Tinggal dicoba di rumah di AutoCAD masing-masing. Kalau ada pertanyaan terkait membuat objek 3 dimensi ini yang belum dimengerti, silakan masukkan di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.